Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali ke tutorial yang saya buat hari ini, melanjutkan video sebelumnya, yakni hari ini kita akan membuat soal berbasis online dengan menggunakan Google Formulir. Setelah Bapak Ibu membuka Google Drive yang ada, maka jangan perhatikan pada tampilan ini, di tanda plus baru ini, jenengan bisa klik saja, diklik. Kemudian muncul beberapa item, kemudian jangan scroll ke bawah, dipilih lainnya. Setelah dipilih lainnya, setelah panjenengan pilih lainnya akan muncul beberapa formulir yang bisa jenengan pilih. Tapi kali ini kita akan membuat Google Formulir. Kita klik Google Formulir, maka akan muncul tampilan seperti ini, yakni Google, formulir tanpa judul. Ini adalah format untuk membuat soal online dengan menggunakan Google Formulir. Baik, akan kita lanjutkan dengan langkah-langkah untuk membuat soal online berbasis Google Formulir. Jangan klik formulir tanpa judul ini, diklik. Baik, kita klik sampai berwarna biru, kemudian kita ganti karena ini adalah bagian pertama. Di dalam Google Formulir ada beberapa yang dinamakan bagian dan subbagian. Untuk pertama ini kita klik bagian pertama atau section pertama. Kita isi dengan format judul tugas kepada siswa. Sebagai contoh kita ketik PAI kelas 5. Kita buat simpel saja sebagai contoh seperti ini, panjenengan bisa ikuti. Kemudian di bawah judul ini ada deskripsi formulir. Panjenengan bisa tambah dengan beberapa hal sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bisa jenengan ketik seperti ini. Pada formulir deskripsi di bawah judul, tulislah identitas sampai kepada keterangan guru mapelnya seperti yang saya buat ini. Itu langkah pertama, mengisi bagian pertama. Baik, ini yang disebut dengan bagian pertama, bagian besar yang isinya hanya judul, kemudian tambahan keterangan cara mengerjakan. Itu kita sebut bagian pertama. Kemudian di bawah bagian pertama ada yang namanya subbagian. Yang di sini karena belum terisi apa-apa, maka muncul pertanyaan tanpa. Ini adalah subbagian pertama. Untuk mengisi subbagian pertama, karena masih di dalam kop bagian pertama, maka kita ketik saja nama lengkap. Nama siswa panjenengan. Kemudian geser ke sebelah kanan, ada pilihan jawaban singkat. Apabila kita klik di sini, ya, ada beberapa banyak pilihan. Karena jawaban singkat hanya nama, maka kita pilih jawaban singkat. Ada pilihan paragraf, pilihan ganda, ini untuk soal-soal pilihan ganda. Kemudian ada drop down, ini kita gunakan apabila kelas kita lebih dari satu kelas atau rombelnya lebih dari satu. Seumpama rombel kelas 3, kelas 4 ada 3, maka menggunakan drop down. Kelas 3A, 4A, 4B, 4C, dan lain sebagainya. Karena kita ketik nama, maka yang kita pilih adalah jawaban singkat. Paling atas nanti kita klik jawaban singkat. Setelah jawaban singkat, jenengan lihat ke bawah, ada pilihan wajib diisi. Karena nama wajib diisi, maka perintah wajib diisi ini kita buka. Kita klik untuk membuka wajib diisi. Semua siswa wajib mengisi identitas nama. Masih pada subbagian pertama yang berisi nama. Setelah nama kita butuh kelas. Maka karena masih di dalam sub 1 ini, kemudian masih dalam bagian 1 yang isinya sub 1 nama, kita tambah subbagian. Untuk menambah subbagian, jenengan pilih tanda plus yang paling atas ini, menambah subbagian. Maka akan muncul di bawahnya seperti ini, kita ganti dengan kelas. Pada subbagian 2, setelah kita nama di subbagian 1, kita tambah subbagian 2 dengan kelas. Sekali lagi kami sampaikan, apabila kelas Bapak Ibu lebih dari satu rombel, maka pilihan perintahnya dengan pilih jawaban singkat paling atas. Ini dimungkinkan kalau kelas panjenengan adalah satu rombel. Dan apabila kelas panjenengan lebih dari satu rombel seperti A, B, C, D, maka bukan jawaban singkat, akan tetapi kita pilih drop down. Kita klik drop down. Maka akan muncul beberapa opsi kelas. Contoh,
Kita klik kelas, ya kita ambil contoh kelas 3, ada 2 rombel 3A dan 3B. Kita klik 3A dulu, kemudian ke bawah kita klik di sini opsi kedua 3B. Ini jika kelas Bapak Ibu lebih dari 1 rombel dengan menggunakan drop down. Karena kelas wajib diisi, maka perintah selanjutnya wajib diisi dihidupkan. Diklik seperti ini. Terbuka ya biru, siswa wajib mengisi dan memilih kelas. Baik, setelah kelas, umpama panjenengan Bapak Ibu membutuhkan nomor absen, nomor kehadiran, nomor presensi, bisa langsung tambah subbagian lagi dengan menambahkan klik plus tanda plus ini. Untuk menambah subbagian 1, yakni nomor absen. Boleh ditambah dengan nomor absen, boleh tidak. Jika tidak ditambah dengan nomor absen, cukup sampai dengan kelas. Adapun jika menambah dengan nomor absen, jika jenengan tambah subbagiannya dengan nomor absen, tulis saja di kolom ini dengan kalimat nomor absen. Tetap jawabannya adalah jawaban singkat karena berupa angka. Otomatis nanti ketika jenengan klik di sini, maka akan muncul pilihan nomor. Pilihan angka. Lah ini. Ini otomatis pilihan angkanya yang muncul nanti adalah berupa angka. 01, 02 bebas untuk siswa menuliskan nomor absennya. Sekali lagi jangan lupa untuk mengklik wajib diisi apabila panjenengan menghendaki setiap soal itu muncul nomor presensi siswa kelas tersebut. Kita ulangi dari atas. PAT PAI kelas 5 ini adalah bagian yang isinya adalah seperti ini, petunjuk mengerjakan dan lain sebagainya, mengetahui guru mapel. Kemudian isinya adalah subbagian pertama, nama, subbagian kedua kelas. Subbagian ketiga adalah nomor absen dengan cara menambahkan sub, klik plus. Itu untuk menambah subbagian. Dirasa cukup bagian pertama, maka kita beralih kepada bagian kedua. Sekali lagi ini ke bagian. Untuk menambah bagian, panjenengan klik sama dengan besar ini untuk menambah bagian, berarti bagian 2. Maka akan muncul seperti ini, bagian tanpa judul. Baik, karena kita mengambil contoh kelas 5, maka di bagian pertama adalah judul umum, kop umum, penilaian akhir tahun PAI kelas 5. Sedangkan di bagian 2, jenengan mempertegas isi bagian kedua, yakni adalah soal. Soal part PAI kelas 5. Kalau ini atas tadi adalah isinya partnya, judul. Sekarang bagian 2 isinya adalah soal itu sendiri. Kemudian di bawah ini ada deskripsi opsional. Jangan ketik saja. Saya kasih contoh untuk memberikan kalimat perintahnya. Pilihlah jawaban yang tepat. Yang tepat ya, karena soal kita adalah pilihan ganda, ada pilihan ABCD-nya. Ini untuk mempertegas bagian keduanya. Setelah membuat bagian kedua, langsung saja panjenengan masuk ke dalam soal karena judulnya adalah soal. Maka kita tambahkan subbagian 2 karena sudah berupa soal. Klik tanda plus di sebelah kanan atas, maka akan muncul tampilan baru seperti ini, pertanyaan. Nah, disinilah adalah kita memulai menuliskan, mengetik soal atau mengcopy paste soal yang panjenengan siapkan sebelumnya tanpa menggunakan nomor, tanpa menggunakan pilihan A, B, C atau D. Baik, untuk memudahkan Bapak Ibu mengcopy paste soal, kecuali Bapak Ibu mengetik dengan manual silakan, tapi untuk mempercepat kerja kita, karena soal kita sudah siapkan, sebagai contoh adalah soal kelas 4, maka langkah pertamanya adalah angka nomor yang ada di sini kita hilangkan semuanya. Saya kasih contoh 1, kemudian ABC-nya ini juga jenengan hilangkan ABC-nya. Sebagai contoh soal saja, apabila Bapak Ibu sudah menyiapkan soal dengan format seperti ini, tanpa nomor dan tanpa opsi pilihan A, B, C, D, kemudian susunannya seperti ini ke bawah semua pilihannya, ini akan mempercepat cara kerja Bapak Ibu untuk memindahkan file ini, soal ini ke dalam format Google Formulir yang telah Bapak Ibu siapkan di sebelahnya. Sehingga layar dalam laptop ini terdiri 2 layar, satu layar online yang berupa Google Formulir dan satu layar adalah soal yang sudah disiapkan tanpa nomor dan tanpa opsi pilihan. Kita coba saja untuk memasukkan soal yang pertama. Di blok, kemudian setelah di blok dengan copy, kemudian klik Ctrl C atau copy, kemudian pindah ke layarnya Google Formulir.
dan paste di sini atau tempel, maka soal akan otomatis pindah. Sekali lagi tanpa ada nomor soal. Kenapa ini saya tekankan? Karena nanti dalam pengerjaan soal anak-anak bisa saja semuanya akan teracak secara otomatis antara anak yang satu, siswa yang satu dengan siswa lain tidak akan sama mengerjakannya. Contoh surat Al-Fil ini akan muncul di nomor 8, di urutan ke-9, atau mungkin di urutan terakhir dari soal yang Bapak Ibu buat. Termasuk juga pilihan opsinya, tidak ditampilkan ABCD-nya, dikarenakan dari pilihan 4 ini, itu secara otomatis Google Formulir akan mengacak. Sehingga setiap siswa akan beda-beda tampilan opsinya. Mungkin opsi 6 ayat ini akan muncul di atas. Yang 5 mungkin di bawah, maka akan teracak secara otomatis. Sehingga Bapak Ibu wajib untuk menghilangkan opsi ABCD-nya. Dan dimungkinkan anak-anak tidak akan bekerja sama, dikarenakan soal dan pilihan opsinya teracak secara otomatis. Baik, kita coba untuk memindah pilihan ke dalam Google Formulir. Langsung saja di blok keempat opsinya, kita copy di soal, kemudian kita klik opsinya, satu saja diklik, kita paste atau tempel ini, maka akan muncul otomatis pilihan dari keempat pilihannya tanpa ada opsi ABCD-nya. Ya, dari sini mungkin Bapak Ibu sudah bisa ada sebuah gambaran dengan contoh satu soal dahulu. Sebelum melanjutkan ke dalam soal yang nomor 2 dan seterusnya, sebelum masuk pada soal selanjutnya, Bapak Ibu wajib melakukan settingan dari Google Formulir agar bisa dijadikan sebuah kuis. Tidak hanya soal, tapi bisa jadi kuis. Maka dengan pilih, arahkan kursor ke atas sebelah kanan, maka muncul setelan atau setting. Kita klik roda gigi ini, roda gerigi, maka akan muncul setelan atau setting. Ada 3 tahapan, umum, presentasi, kemudian kuis. Kita yang pertama adalah umum. Bapak Ibu hanya mencentang saja yang ini, batasi 1 tanggapan. Artinya siswa-siswi Bapak Ibu hanya bisa dan wajib mengerjakan 1 kali, tidak bisa diulang. Maka kita centang, batasi 1 tanggapan. Setelah itu beralih ke dalam presentasi. Kita klik presentasi. Juga Bapak Ibu hanya klik acak urutan pertanyaan. Hanya klik ini untuk mengacak urutannya. Bisa ke 1, bisa ke 2, nanti akan berputar sendiri otomatis oleh Google Formulir. Baik, setelah ini dicentang, kemudian mengarah ke kuis paling kanan sendiri. Jadikan ini sebuah kuis, maka kita hidupkan ini untuk menjadikan sebuah kuis. Setelah kita hidupkan, panjenengan ke bawah, scroll ke bawah. Paling bawah sendiri ada 3 centangan yang sudah disiapkan. Bapak Ibu tinggal mengosongkan centangan yang pertama. Yang centangan kedua, 3 biarkan tetap tercentang. Karena akan muncul jawaban benar di soal yang salah. Kemudian anak-anak langsung bisa melihat poinnya saat itu juga. Lagi yang dicentang hanya 2 dan 3. Setelah itu ke bawah, klik simpan. Bedanya ketika belum disetting dan disetting adalah ini Bapak Ibu, ada kunci jawaban. Ketika sudah disetting sebagai kuis tadi, settingan tadi, maka akan muncul kunci jawaban. Kita klik kunci jawabannya. Nah, di sini ada pilihan. Ini yang penting, panjenengan perhatikan. Ada poin di sisi kanan atas. Poin ini menentukan jumlah total perolehan siswa yang akan kita sampaikan kepada siswa. Umpama Bapak Ibu menghendaki nilai 100 dan soal yang panjenengan buat itu contohnya 5 saja, 5 soal, maka setiap soal poinnya adalah 20. Kita klik 20 poinnya, kenapa? Karena soalnya cuma 5. Kalau 10 ya 10. Kalau 25 soal maka per soalnya poinnya adalah 4. Setelah kita pilih poin, kita tentukan poinnya per soal ini, dengan urutkan ke bawah ini, ada opsi yang harus dicentang salah satunya sebagai jawaban. Surat Al-Fil terdiri atas 5 ayat, maka dipilih, boleh klik di sini, boleh di sini. Kita klik di sini, sudah tertanda hijau dan centangannya juga hijau, maka langsung saja ke bawah, selesai. Ini ada selesai atau done. Kita klik done atau selesai. Setelah selesai, poinnya sudah muncul, ini perhatikan poinnya 20, kemudian kuncinya sudah terlihat B, ini ruang B, ini nanti teracak sendiri, bisa di B, bisa di D. Jangan lupa Bapak Ibu, kita hidupkan wajib diisi, ini setiap siswa harus mengerjakan soal ini. Kita hidupkan,
Ya, apa yang saya sampaikan tadi kita urutkan opsinya. Ada titik 3 di sebelah wajib diisi ini. Panjenengan klik saja titik 3 ini. Nah, muncul 3 opsi. Kita pilih acak urutan opsi. Secara otomatis setiap soal 4 opsi ini akan berubah dengan sendirinya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka soal ini sudah siap. Satu soal ini siap untuk dikerjakan oleh siswa. Begitu pula seterusnya dengan soal-soal selanjutnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka akan kita review dulu hasil kerja kita sementara dengan cara lihat atas ini ada gambar mata seperti ini. Ya, gambar mata ini untuk mereview hasil kerja sementara kita. Kita klik saja pratinjau atau review. Maka tampilan yang akan kita share kepada siswa-siswi kita seperti ini, munculnya seperti ini. Oke, kita kasih contoh kelas. Tadi kan kelasnya kita lebih dari satu rombel, maka ada pilihannya menggunakan drop down 5A, 5B. Oke lah, kita kasih contoh 5A. Kemudian nama, silakan nama diisi. Pokoknya namanya Oli. Oke, tidak masalah, sudah contoh. Nomor absen, ini wajib diisi semua karena tadi kita sudah menghidupkan wajib diisi. Contoh absennya adalah 09. Dan langkah berikutnya kita klik untuk memasuki soal. Oke, kita klik berikutnya. Ditunggu sebentar sampai muncul proses masuk ke dalam soal intinya. Ya, karena tadi kita membuat satu soal contoh saja, soalnya sudah muncul satu. Surat Al-Fil terdiri atas 5 ayat. Kita klik 5 ayat. Ya kan, 5 ayat. Selesai semuanya baru dikirim. Ketika siswa sudah melaksanakan semua soalnya, siswa langsung ngirim. Begitu dikirim, langsung siswa-siswi Bapak Ibu akan bisa melihat jawabannya secara otomatis dengan cara lihat skor. Karena tadi hanya contoh satu. Baik Bapak Ibu, ini tampilan siswa yang bernama Oli kelas 5A. Karena soal yang kita buat contoh hanya satu, maka dia mengerjakan betul, maka mendapatkan poin 20 karena hanya satu. Andaikan 10, ya tinggal mengalihkan saja. Jadi poin total langsung bisa dilihat oleh siswa-siswi tanpa harus menunggu lain hari dan sebagainya. Selesai, kita tutup review tadi itu. Ditutup, reviewnya ditutup, kita tutup. Ya, kita tutup seperti ini. Dan ini adalah pekerjaan kita tadi. Kelas 5. Kelas 5 boleh ya, ini pekerjaan kita satu soal. Mungkin itu dulu Bapak Ibu cara membuat soal dalam Google Formulir. Setelah itu video selanjutnya adalah kita akan membuat link alamat yang akan kita share kepada wali kelas, wali murid kita, sehingga siswa kita bisa mengerjakan secara online dengan format Google Formulir. Bapak Ibu perhatikan, tonton video selanjutnya. Dan saya akhiri untuk materi yang kesekian kalinya ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.